Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kondisi yang sering kita alami, tetapi jarang kita akui, yaitu lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi lelah hati, lelah pikiran, bahkan lelah dalam menjalani hidup. Kita tetap berjalan, tetap tersenyum, tetapi di dalam hati kita berkata, "Tuhan, saya capek." Jika hari ini saudara merasakan itu, firman Tuhan membawa kabar baik. Tuhan sanggup menguatkan yang lelah. Sebelum kita lebih jauh di dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih karena kami boleh datang kepadamu apa adanya. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Bukakan hati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu masuk dan menguatkan kami. Jika ada di antara kami yang lelah, yang hampir menyerah, yang sudah tidak kuat lagi, biarlah hari ini kami menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Dikatakan Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan menambah semangat. Dan itu kepada siapa? Kepada yang lelah. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Kelelahan adalah bahagian dari kehidupan. Saudaraku, setiap orang pasti pernah lelah. Lelah dalam bekerja, lelah dalam menghadapi masalah, lelah dalam menunggu jawaban doa, lelah menghadapi orang. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun pernah lelah. Contohnya, Elia pernah lelah dan ingin mati. Saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudaraku, seorang nabi besar pun bisa lelah. Kelelahan bukan tanda kelemahan, tetapi itu tanda bahwa kita ini manusia. Poin yang kedua, Tuhan tidak menyalahkan kelelahan kita. Ketika Elia lelah, Tuhan tidak marah. Tuhan justru memulihkan dia. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-6, di sana dikatakan, "Kemudian berbaringlah ia dan tertidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.' Ketika ia melihat sekelilingnya, tampaklah di dekat kepalanya sebuah roti bakar dan sebuah buli-buli berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring pula.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengerti kondisi kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk kuat terus, tetapi Tuhan memulihkan kita. Poin yang ketiga, Tuhan adalah sumber kekuatan. Kekuatan manusia ada batasnya, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudaraku, perhatikan ini. Mendapat kekuatan baru, tidak menjadi lesu, dan tidak menjadi lelah. Kekuatan dari Tuhan selalu baru. Poin yang keempat, kekuatan datang saat kita datang kepada Tuhan. Banyak orang lelah karena mencoba kuat sendiri. Tetapi Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, Yesus tidak berkata, "Kuatlah sendiri." Tetapi Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Kekuatan datang ketika kita datang kepada Tuhan. Poin yang kelima, Tuhan memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Tuhan tidak hanya memberi kekuatan untuk bertahan, Tuhan memberi kekuatan untuk maju. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kekuatan Tuhan kita bisa bangkit kembali. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa berjalan lagi. Dan dengan kekuatan Tuhan, kita bisa melanjutkan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini saudara merasa lelah, jangan dipendam. Jangan berpura-pura kuat, tetapi datanglah kepada Tuhan. Hari ini ambil keputusan dengan berkata, "Saya tidak akan menyerah. Saya akan datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menguatkan saya." Mari kita katakan dalam hati, "Tuhan, saya lelah, tetapi saya percaya Engkaulah kekuatan saya." Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap hati yang lelah. Engkau tahu setiap beban yang kami pikul. Hari ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan semua kelelahan kami. Beri kami kekuatan yang baru. Pulihkan tubuh kami. Pulihkan jiwa kami. Pulihkan roh kami. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami dengan kekuatan dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jika firman Tuhan ini memberkati saudara, like video ini, subscribe channel ini, dan tulis beberapa kata pada kolom komentar video ini, lalu bagikan kepada orang yang sedang lelah hari ini. Biarlah semakin banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.